dalam konteks Islam, Allah menciptakan manusia itu tidak tanpa program, tidak asal jadi, tapi direncanakan dengan begitu sempurna, dengan begitu baik. Yang pertama, tugasnya tidak lain untuk mengemban satu tugas yang mulia. Dia sebagai khalifah di bumi, makhluk yang paling bijak, dibekali potensi dan kekuatan positif untuk mengubah corak kehidupan dunia ke arah yang lebih baik, ditundukkan dan dimudahkan kepadanya manusia. Ini alam raya untuk dikelola, dimanfaatkan. Ini posisi sebagai khalifah, kemudian juga nantinya sebagai abid. Posisi ini yang mesti diluruskan. Kalau tidak diluruskan nantinya, kita lanjut coba lihat pada slide yang ke-11. Setiap anak manusia, murid-murid kita, Bapak Ibu nantinya akan menghadapi ini. Setiap anak manusia itu dilahirkan dalam kondisi dia memiliki ketauhidan dan fitrah. Ini nantinya dapat kita lihat pada surat Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Seterusnya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di sini gambarannya menunjukkan begini. Seluruh ruh manusia dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa ruh itu diciptakan oleh Allah di alam ruh. Itu sekali cipta. Ya, setelah diciptakan sekali cipta, kemudian Allah Tuhan menyaksikan, mengambil sumpah kepada ruh manusia. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini ketauhidan. Serentak ruh manusia mengatakan qalu bala syahidna. Kita dulunya sudah menyaksikan ini, sudah bersumpah qalu bala syahidna. Dan ini harus diluruskan, dididik ketauhidan ini sampai manusia itu kembali kepada Allah. Bagaimana kalau ini tidak diluruskan? Ada sebahagian tafsir secara secara batini ketika menafsirkan surat Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Kemudian dipahami, celakalah orang-orang yang menyia-nyiakan ruhnya. Bahasa sederhana begini, ruh yang tadi di alam ruh ini kemudian turun ke alam dunia yang kita pahami melalui paparan Al-Quran. Misalnya pada surat Al-Mu'minun, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sampai ujung ayat nantinya pada ayat khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu menunjukkan bahwa manusia yang berada di alam ruh satu persatu turun ke alam dunia. Ada yang lahir di Banda Aceh, ada yang lahir di Pulau Jawa, di Amerika, di Saudi, di Afrika. Inilah turun satu-satu. Ya, ketika dia turun ke alam dunia, dipahami oleh orang sufi, ruh itu sudah yatim, dia jauh dari Allah. Celakalah orang-orang yang menyia-nyiakan ruhnya, celakalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Dipahami oleh tafsir sufi, celakalah orang-orang yang menyia-nyiakan ruhnya. Kenapa celaka? Ruh yang tidak baik, yang tidak bisa mempertahankan ketauhidan, yang penuh dengan maksiat, dia tidak bisa kembali kepada Allah. Ini yang harus dipahami oleh guru-guru kita. Seharusnya para guru untuk memahami ini, seluruh guru PAI itu harus memahami struktur jiwa para murid, memahami persoalan-persoalan batini. Dengan bahasa sederhana, ini mungkin Pak Dekan dengan Pak Mun nantinya, Pak Abrar,
saya punya sebuah pemikiran ke depan, seluruh guru PAI itu harus talqin zikir. Kenapa harus talqin zikir? Agar batin guru PAI itu nyambung dengan batin siswa. Iya. Saya pernah menguji begini, ini ilustrasi lain yang kita temukan di lapangan. Pernah ketika kita coba mentes ribuan guru yang mengikuti PLPG, bahasa sederhana yang saya uji pada guru, saya menanyakan begini: ketika Bapak Ibu berhadapan dengan murid yang bandel, dalam pemahaman mungkin agak sedikit ya bakat dan sebagainya, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika berhadapan dengan anak yang dianggap bandel di kelas? Semua menjawab, ya Pak, kami nasihati, kita tegur, kita marahi, terkadang kita cubit, kita lapor ke orang tuanya, ada yang kita keluarkan di sekolah, dan sebagainya. Ya, hampir semua itu keluar, itu yang dilakukan oleh guru, baik guru PAI dan guru-guru lain di sekolah, ketika berhadapan dengan murid yang dianggap bandel. Jurus pamungkasnya tidak pernah keluar. Nah, Pak, kira-kira jurus pamungkas yang tidak pernah keluar dari guru kita apa? Hah? Ini ada 100 apa ini? Pada Pak Kalis 131 orang. Coba mewakili satu orang, mungkin Pak Ketua yang apa tadi ya? Pak Kasman, Adi Kasman. Kira-kira jurus pamungkas yang tidak keluar pada guru itu ketika berhadapan dengan murid yang bandel apa Pak? Pak Adi? Ya, kira-kira. Jawab aja, nggak apa-apa. Apa kira-kira yang tidak keluar? Dan dari itu nantinya jalan masuk kenapa ini harus kita benar. Karena ruh pendidikan kita, terutama pada PAI itu hilang hari ini. Nah, Pak Khalis belajar tidak baca bismillah. Pak Adi atau lain yang mewakili, ini ada yang akan dikukuhkan 131. Kira-kira apa yang tidak pernah keluar? Ketika Bapak Ibu mengajar kepada murid menyelesaikan problem anak bandel, saya sudah jelaskan tadi, ada dicubit, ada dimarahin, ada dibentak, ada dinasihati, diberikan, diserahkan ke orang tua, dipanggil orang tua, itu semua sudah dilakukan. Tapi ada pamungkas yang tidak keluar. Apa ya? Doa. Jarang sekali guru kita sanggup mendoakan muridnya. Hampir tidak keluar. Kenapa? Ada pemisah antara guru dengan murid. Bahasa sederhana, alah kali tak ajar anu menyo, nyopi kau anu bro, anu guru lain. Ini keluar pada guru kita. Dia mengajarkan muridnya tidak ikhlas. Begitu dia mengajarkan muridnya tidak ikhlas, ada terbercik dalam hatinya nyawa anu udu, kau anu roh. Dia tidak terpikir bahwa murid itu adalah doa, kalau doa guru terhadap murid itu makbul. Kemudian kasus ini kita lakukan testimoni. Ada seorang guru di Melabuh waktu saya testimoni ini, dan dia melakukan itu. Ini luar biasa. Dia bangun jam 3 malam sholat tahajud. Itu ada anak SMA yang bandel luar biasa. Kepala sekolahnya nggak sanggup urus itu. Anak ini di Melabuh. Guru ini dia sholat tahajud tengah malam, dia berdoa, murid itu berubah. Setelah murid ini lulus, si murid ini masuk tentara. Kemudian dia tugasnya setelah tentara kan pindah-pindah keluar Aceh. Hari raya tetap pulang ke Melabuh, dia silaturahmi pada gurunya.
Coba bayangkan. Itu efek langsung doa guru kepada murid. Ini yang bahasa Al-Ghazali dalam konteks bentar, kita lanjut aja dulu. Coba dilihat pada slide yang ke-16. Ya, ada. Ini gambaran ini dijelaskan oleh Al-Ghazali, seorang guru. Karakteristik seorang guru dalam Islam harus mengajar dengan ikhlas, mengajar untuk menggapai ridha Allah, kasih sayang kepada muridnya, memuliakan ilmu, berakhlak mulia dan beramal soleh. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita ajarkan kepada murid, Bapak Ibu sekalian, itu adalah amal soleh yang menjadi investasi akhirat. Ketika persoalan ini kita bahas dulunya kepada guru-guru kita di PLPG dan sebagainya, ada yang menangis terseduh-seduh. Guru-guru kita itu udah usianya 60-an, ada yang 50 sekian. Dia membayangkan sudah 35 tahun menjadi guru, dia bekerja selama ini hanya mendapatkan gaji. Dan dia tidak mendapatkan pahala mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada muridnya. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas dan hanya mengharapkan gaji setiap bulannya. Ini problem. Dan disinilah ruh pendidikan Islam itu hilang. Ya. Pengalaman ini pernah saya juga ketemu dengan seorang kepala sekolah, dan dia sebelumnya guru di Riau. Dan ini hidup ini. Artinya apa yang kita lakukan itu hidup. Dia berteman dengan murid-muridnya. Setiap ada murid yang bermasalah dengan dia, semua dia selesaikan dengan baik seperti anaknya sendiri. Apa yang terjadi setelah dia selesaikan itu? Kata bapak itu, ini saya waktu dia cerita itu hampir menangis. Terharu kita mendengarnya. Dia mengatakan begini, setiap tahun Pak, katanya, saya selalu mendapatkan kiriman tiket umroh, tapi nggak tahu siapa yang kirim. Tapi yang pasti ini dari murid saya. Dia kepala SMK waktu itu. Setiap tahun ada tiket umroh, kemudian 2-3 tahun sekali ada tiket haji. Kemudian bapak ini juga orangnya orang gaul. Ketika dia perlu misalnya ada event di Malaysia itu apa misalnya di spam itu mobil balap. Istilahnya, balapan itu dia udah dikirim tiket oleh nggak tahu siapa yang kirim. Artinya amal yang kita tanamkan kepada murid-murid kita itu hidup. Kalau yang kita berikan itu ikhlas. Tapi kalau kita hanya dalam mengajar mengharapkan gaji, imbalan, ya, kemudian mengajar asal-asalan, asal selesai tugas selesai, murid dia bisa menilai yang mana gurunya yang ikhlas, yang mana gurunya yang hanya berprofesi sebagai profesi guru, sebagai lapangan kerja. Makanya bahasa saya itu guru itu dibagi dua hari ini. Ada guru yang profesinya betul-betul profesi mulia yang dia tekuni, yang dia bisa menjalankan profesi ini dengan batinnya, dengan penuh ikhlas dalam dia mengajar, mengayomi anak-anaknya dan sebagainya. Kisah ini bisa kita temukan dalam film, misalnya kisah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu gambaran pengabdian guru yang ikhlas luar biasa. Murid-muridnya yang awalnya tidak diperhitungkan menjadi orang, lahir menjadi orang yang luar biasa gara-gara ketulusan, keikhlasan pengabdian dari gurunya. Itu hidup. Satu lagi guru yang hanya sebagai profesi, bukan profesi, lapangan kerja. Daripada nggak ada pekerjaan lain, akhirnya masuk jadi guru, ya. Dan ini banyak.
Demikian Pak Masbud. Ini banyak di lapangan kita temukan. Pada hari Rabu misalnya di pasar Sibre itu hari Rabu bukan lemo, pasar apa namanya? Hari pasar. Ada guru kita dia profesi sampingan itu muge lemo. Misalnya, tetap hari Rabu itu dia ke pasar. Yang tugas mengajar ke sekolah itu diserahkan ke asisten atau guru lain yang dia kasih gaji, kasih uang, karena dia uangnya banyak. Kan? Ada guru kita, ini mungkin Pak Kemenak nantinya bisa tahu, dia udah jadi tokoh besar di Banda Aceh ini, gerai swalayanya banyak, tapi profesi dia itu sebenarnya pedagang bukan guru. Tapi karena kemudian dia awal-awalnya masuk untuk lapangan kerja, udah jadi guru. Tapi ketika jadi guru, seharusnya dia berhenti terus. Kalau dia tidak siap berhenti, jangan lagi terima gaji sebagai guru. Ini bebannya aja bagi negara. Tapi masih banyak yang model ini. Nah, ini maksud saya, Bapak Ibu yang hari ini dikukuhkan nantinya, tinggal memilih jalan mana. Kalau mau jadi profesi guru yang mulia, Anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau ingin hanya sebagai lapangan kerja, silakan aja ambil gaji aja tiap bulan, kemudian tidak dapat apapun dari profesi yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Ini ruh ini yang harus kita tanamkan. Di UIN, ruh inilah yang seharusnya dibesarkan. Dan di FKIP ini tidak diajarkan ya. Nah, makanya saya melihat paradigma inilah yang harus ditumbuhkan. Makanya dalam konteks coba kita lihat itu secara teori. Coba dibuka pada yang ke-17, slide ke-17. Ini kan teorinya mengatakan at-tariqah ahammul minal maddah. Metode lebih penting dari materi. Kemudian al-muallimu ahammu minal tariqah. Guru lebih penting dari metode. Kemudian ruhul muallimun ahammu minal muallim. Spirit ruh seorang guru lebih penting dari guru itu sendiri. Ini yang kita ceritakan tadi. Ya. Spirit, semangat, ruh seorang guru. Ini teorinya begitu. Ini yang harus ditumbuhkan pada guru-guru kita di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Demikian, kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG tetap di tempat, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Berkenan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menyerahkan dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan mendampingi. Kita berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Dilanjutkan foto bersama. Berkenan foto bersama kembali. Kami silakan Wakil Dekan 2 dan juga Ibu Hasnawati untuk dapat bersama, didampingi pula oleh Ketua Program Studi. Kami silakan. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan untuk mengambil tempat semula.